Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 35 hingga 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi ketika kami baru mempunyai anak kami yang pertama. Usianya waktu itu seingat saya sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi saya bawa mobil operasional saya, membawa Toyota Avanza itu ke sebuah bengkel tempat di mana dia akan diperbaiki. Saya baru menyadari bahwa mobil yang saya gunakan itu ternyata punya magnet khusus, saudara-saudara. Diserempet oleh mobil lain, disenggol oleh yang naik sepeda motor, spionnya apalagi. Bahkan mereka yang membawa becak di bagian tertentu dari Surabaya juga pernah mencium mobil saya dengan semangat. Jadi tuh mobil itu udah lecet sana sini dan saya bawa ke bengkel itu. Petugas yang kemudian mau menangani mobil saya kayaknya tahu kalau saya pendeta. Ini mobil Bapak Pendeta ya? Iya. Orangnya mana? Yang ada di depanmu. Kenalan dulu. Oke, sudah kemudian dia minta tolong ditinggalin semua ya Pak, termasuk STNK-nya. Dan dia memberi saya list, saya tanda tangani termasuk STNK harus ditinggal di situ karena mobil itu akan digarap di tempat lain, saudara. Kurang lebih 2 minggu kemudian saya dapat kabar, Pak mobilnya bisa diambil. Dan saya udah lihat mobil itu ada, saudara-saudara, sudah mulus lah, seperti baru gitu ya. Dan kemudian diberikan kuncinya kepada saya dan silahkan Bapak bisa gunakan. Saya masuk mobil, saya memeriksa tempat STNK, STNK itu tidak ada di situ. Lalu saya bertanya, Pak, STNK-nya mana? Dia menggeleng dan berkata, enggak, Bapak enggak ngasih STNK kepada kami. Saya kasih lah Pak. Enggak Pak, saya kasih Pak. Enggak lah Pak. Nah daripada percakapan itu berlangsung sampai subuh, saya keluarin kertas yang bukti penyerahan, saya bilang lihat STNK-nya di sini. Dia langsung pucet, saudara-saudara, keringat mengalir lalu berkata kami cek dulu Pak. Dicek di mobil tidak ada, dicek di bengkel enggak ada. Lalu dia bertanya, Bapak bisa nunggu kami enggak? Bisa kalau cuma 1 jam, tapi enggak bisa kalau sampai 6 jam. Ini udah lewat jam makan siang. Kalau saya pingsan gimana? Lalu saya duduk saudara, nunggu dia mencari STNK-nya, sejam lewat saya tanya, Mas gimana nih? Aduh Pak, anggap saja STNK itu hilang. Saudara ini hilang STNK loh saudara-saudara, saya tidak mungkin menggunakan mobil kalau nggak ada STNK-nya kan. Sewaktu-waktu ada pemeriksaan, kalau dikira itu mobil curian gimana? Ayo. Maka saya bilang, Pak saya nggak bisa pakai mobil ini kalau STNK-nya nggak ada. Buat STNK baru itu perlu 1 minggu atau 2 minggu bahkan. Terus sepanjang hari-hari itu saya pakai mobil apa? Dia terdiam lalu berkata, iya ya Pak.
Bapak pakai mobil apa ya? Kita doa dulu gimana Pak? Ini udah mulai ketukar mana yang pendeta, mana yang bukan. Nah ketika kami lagi bingung, tiba-tiba ada seorang perempuan usianya cukupan dan berkata kepada saya, Pak WP ada urusan apa di sini? Lalu saya jelaskan, ini loh mobil saya diperbaiki di sini dan STNK-nya hilang. Hilang? Itu kalau sinetron Indonesia di close up, hilang. Terus pegawainya gemeteran gitu, terus bilang, iya Bu. Waduh, maaf ya Pak. Saya bilang soal maaf, stok saya banyak. Tapi ini sudah lewat jam makan siang dan saya lapar. Kemudian dia mengajak saya makan lalu berkata begini, saya nggak enak saya kalau menghambat pelayanan Bapak. Itu di showroom sebelah bengkel itu ada banyak mobil baru. Lalu dia bilang gini, udah Pak WP mau yang mana, bawa pulang dulu. Oh saya nggak mau bawa pulang dulu Bu. Maunya Pak, bawa pulang saja. Ada kata yang berbeda antara dulu dan saja. Udahlah Pak, 2 minggu. Dan ketika saya lihat mobilnya, saudara-saudara, itu mobil-mobil terbaru, serinya dari Honda Accord terbaru waktu itu. Dan saya cuma mikir satu hal, ini mobil kalau dibawa ke pastori saya, pasti pintu garasi nggak bisa ditutup. Ya kan saudara, mobil itu mobil yang cukup mewah, panjang saudara-saudara. Dan ketika akhirnya saya bawa sampai pastori, beneran nggak bisa ditutup. Tapi saya mesti ngaku ke saudara, Honda Accord itu lebih nyaman daripada Toyota Avanza. Jadi saya bersyukur 2 minggu kayaknya saya bakal bawa mobil itu, syukur-syukur STNK-nya hilang lagi. 1 bulan kan 4 minggu. Maka sore itu saya bawa anak saya untuk periksa ke dokter bersama dengan istri saya dan saya bilang, ini mobil enak banget nih. Benar saudara-saudara, ketika lewat itu nyaman sekali. Saya isi bensin, saya bingung ini di sebelah mana, petugasnya bilang mobil baru ya Pak. Menurut Ngana? Ya jelas baru lah gitu ya. Keluar dari pompa bensin menuju tempat dokter, saudara-saudara di lampu merah saya berhenti. Dan tiba-tiba ada kepulan asap putih dari kap depan. Saya bingung saudara. Saya minta istri dan anak saya dibawa keluar. Lalu orang berteriak begini. Buka kapnya sebelum kebakaran. Dan saya bingung mana yang harus saya buka. Mobil pinjaman. Saya bilang saya bingung Pak mana yang harus saya buka. Mobil baru ya Pak. Iya. Dan asapnya begitu banyak saudara-saudara sampai kemudian ada orang yang membantu lalu kemudian dibuka dan itu asapnya begitu rupa. Saya takut ada apa-apa, saya takut mobil itu kebakar, ketahuan kalau pinjaman. Dan saya bahkan tidak tahu bagaimana membuka kap depan itu. Dan sore hari itu ketika matahari terbenam, ada pemandangan seorang pendeta kelihatan lelah, putus asa di pinggir jalan, dibantu beberapa orang mendorong Honda Accord terbaru itu. Cuman 10 menit kami nikmati. Saya telepon si ibu, Bu, ada problem. Mobil yang ibu pinjamkan mengeluarkan asap. Kebakar Pak? Belum. Nggak apa-apa, taruh aja. Ntar pegawai saya ambil. Bapak mau yang mana lagi? Saya nggak mau yang mana lagi Bu, saya yang mau yang ada fitur anti asap dan terbakarnya. Di ujung percakapan itu, si ibu bilang gini, nasib Bapak kok jelek banget ya? Udah STNK hilang dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya, dipinjemi mobil pun bermasalah. Saya bilang, saya nggak tahu Bu kenapa nasib saya kayak gini. Lalu dia ngomong kalimat yang saya nggak pernah lupa. Kalau hamba Tuhan nasibnya kayak begitu,
Gimana jemaatnya Bapak ya? Oh langsung saya jawab, lebih buruk Bu dari dugaan saya. Saudara, inilah kehidupan ini, saudara-saudara. Kadangkala hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Betapapun kita pandai mengelola segala sesuatu, menata segala sesuatu, yang namanya accident, musibah, kecelakaan, sakit penyakit, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan perhatikan perkataan si ibu tadi, kalau seorang hamba Tuhan seperti Bapak mengalami yang kayak begitu, gimana lagi nasib jemaat seperti biasa, seperti kami Pak, seperti jemaat Bapak. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau dia mengikut Tuhan, kalau dia mengikut Yesus, maka perjalanan kehidupannya itu selancar jalan tol Surabaya Solo jam 3 dini hari. Gak ada mobil sama sekali, begitu sepi, begitu lancar, begitu mulus, semua berlangsung dengan baik. Padahal saudara realita hidup gak begitu kan. Kamu datang ke kota ini untuk berstudi, doamu sudah dikabulkan, kamu diterima di perguruan tinggi yang kamu sukai, kamu berdoa untuk teman kos yang baik, tetapi ternyata yang kamu temui teman kos yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman dan berkata, apa saya pulang aja kampung halaman ya. Kamu ketemu senior-senior, kamu ketemu dosen yang kemudian membuat kamu merasa, ini dunia atau neraka sih? Susah banget ketemu orang itu. Salah saya apa? Saya bahkan hanya orang Kristen, tetapi ketika mereka tahu dari nama saya, kalau saya Kristen, respons mereka udah beda Pak WP. Saya ngerasa dikucilkan, saya ngerasa nggak punya siapa-siapa, saya merasa hidup begitu susah. Udah disindir soal iman berulang kali dan itu membuat saya nggak nyaman. Dan saya bertanya, apa memang hidup mengikut Yesus itu kayak begini ya? Banyak-banyak masalahnya, banyak problemnya, banyak hal yang terjadi dan menyesakkan saya. Saudara perhatikan bagian yang kita baca di ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam realita perjalanan di dunia, Paulus menulis kepada orang di kota Roma dan bertanya siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kemudian dia memberikan daftar segala hal yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Dan dia menulis ini bukan berdasarkan hipotesis, dugaan, teori. Tetapi dia menulis berdasarkan pengalamannya. Dia pernah ditindas, dia pernah mengalami kesesakan, dia pernah mengalami penganiayaan, dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami ketelanjangan dan kemudian dianiaya. Dan dia pernah mengalami bahaya dan ancaman pedang. Dan perhatikan ayat 36, dia berkata, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, kami ini ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang dialami semua orang. Tapi ketika seseorang mengikut Kristus, ada sesuatu tambahan di situ. Kami ini dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, Anda pernah ngelihat kan kalau menjelang hari raya kurban orang berjualan kambing, domba, dikasih makan, dikasih minum, tetapi Anda tahu makan yang banyak, minum yang banyak, sebentar lagi ayo terus makan, terus minum. Jadi Anda ngelihat domba itu umurnya tinggal beberapa hari. Sebentar lagi dia dibeli orang, digorok, mati, dan di kos-kosan kami buat sate kambing gratis Pak WP. Dia berkata bahwa orang melihat dirinya, Paulus dan rekan-rekannya, orang melihat orang Kristen seperti itu. Sudah mengalami kesulitan seperti layaknya orang umum, ditambah dilihat sebagai domba sembelihan yang umurnya nggak akan panjang lagi.
Maka jangan pernah mengharap kemudahan ketika Anda menjadi orang Kristen. Jangan pernah menganggap bahwa Anda berjalan tidak menapak tanah, sehingga kalau kos-kosan sebelah banjir, kos-kosan Anda diluputkan dari banjir. Jangan pernah berharap demikian. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, plus menjadi orang Kristen, menyebabkan orang kadang membenci kita tanpa alasan. Saudara, kalau ayatnya berhenti pada bagian ini, kita putus asa nih. Susah banget jadi orang Kristen. Udah hidup penuh masalah, jadi orang Kristen nambah masalah. Tetapi perhatikan ayat yang ke-37. Tetapi di dalam semuanya itu, di dalam semua kesulitan itu, di dalam semua ancaman kematian itu, kita, kata firman Tuhan, lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, lebih dari orang-orang yang menang. Anda tahu gimana rasanya, bahagianya ketika klub idaman Anda itu menang. Anda nggak kenal pemainnya, Anda hafal nama-namanya, mereka masuk 3-0, Anda menang. Anda lalu jadi orang yang penuh kegembiraan di tempat kos, jadi orang yang murah hati. Karena sukacita kemenangan tim Anda itu akhirnya menjadi milik Anda. Ketika tim basket sekolah Anda kemudian menang menjadi juara Surabaya, Jawa Timur, Anda juga ikut bangga. Itu tim saya tuh. Padahal Anda di rumah nonton lewat YouTube, makan keripik sambil minum kopi. Ya terus. Tetapi ketika tim Anda menang, Anda bahagia. Ketika tim idaman Anda menang, Anda gembira. Sukacita kemenangannya itu menjadi sukacita kemenangan Anda. Walaupun Anda gak meneteskan satu butir keringat pun. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Kristus yang menang, yang mengalahkan maut itu mengasihi kita. Dan perhatikan ayat selanjutnya. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup maupun malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah atau sesuatu makhluk yang lain, perhatikan kalimat ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam hidup yang sulit, penuh pergumulan, ada kesalahan, ada dosa, ada tekanan kehidupan karena Anda dan saya orang percaya, Kristus dan kasih-Nya memegang erat kehidupanmu. Kristus dan kasih-Nya memegang erat kehidupanku. Kristus dan kasih-Nya memegang erat kehidupan kita. Dipegang di tangan Kristus yang penuh kasih. Dan ketika kita lari dari tangannya, tatkala dosa menarik kita jauh dari tangan Kristus, kasih itu mencari dan mendapatkan kita. Ketika kita tidak berdaya dalam pergumulan hidup, kelemahan hidup, kesalahan orang lain, bencana, dan kita merasa tidak kuat, terpinggirkan, terbuang, tangannya itu terus menjangkau kita agar kita mengalami perjalanan hidup yang penuh kemenangan. Bukan gak ada susah, bukan gak ada pergumulan, tetapi kemenangan itu jaminan. Karena tangan Kristus terus memegang dan mencari kita. Malam itu saya memutuskan untuk pulang duluan ke hotel, saudara-saudara. Acara emeritasi seorang teman dihadiri tamu yang lebih banyak dari dugaan. Udah acara kependetaan itu panjang 3 jam, jam makan malam sudah lewat, antriannya kayak antrian sembako. Lebih keras dari itu, karena kalau udah pendeta yang lapar, ganas-ganas.
Ya, biasa ngatur orang, sekarang diatur panitia susah. Sehingga saya memutuskan, udah saya mau makan di hotel saja. Mungkin ada banyak tamu datang dari luar Jawa, mereka nggak tahu tempat ini. Saya tahu Jakarta, jadi saya makan aja ke hotel. Saya bilang sama teman, saya naik Grab, saya makan di hotel aja. Begitu saya nyampe hotel, saudara, di kamar saya lihat buku menunya. Deng! Air mineral 55.000. Saya curiga dia diambil di Jawa Timur tuh. Langsung untuk saya. Terus lihat makanan yang lain. Yang paling sederhana nasi goreng 117.500 plus. Saya lapar, tapi hitungan saya tetap jalan. Ini kemahalan. Maka saya masih dengan baju pendeta, pakai kolor, saya taruh warna hitam, saya keluar dari hotel, saya nyari rumah makan atau depot yang lebih ekonomis. Kira-kira di mana ya? Nah, di ujung saya ngelihat ada Chinese food, pakai tulisan gede, halal. Dan rame. Maka saya ke sana. Beneran saudara-saudara itu kayak depot yang rame gitu ya. Dari ujung sini ke ujung sini semua rame. Ada satu meja kecil kosong, saya di situ. Orangnya nanya, makan apa Pak? Dalam hati, lihat dulu harganya. Saya lihat, nasi goreng 22.000. Capcay 27.000. Saya bilang nasi goreng Pak, capcay, nasi putih. Petugasnya bilang gini, yakin habis? Nggak lihat saya kelaparan. Saya udah pikir kalau kebanyakan ntar saya bawa pulang kan, saya take away gitu ya. Teman-teman kan mungkin ada yang lapar. Nah, ketika sedang nunggu main HP, di sana tiba-tiba ada orang bertepuk tangan kencang banget gitu ya. Sambil berkata, ayo terus Mbak, ayo terus Kak, nyanyi terus. Dan saya ngelihat dia, saudara-saudara, bahwa mic kayak saya sama main musik kecil, badannya gede, tetapi mohon maaf, menurut saya itu laki-laki yang berpakaian perempuan. Sebagian orang ngasih cap dia waria, wanita pria, cap yang gak menyenangkan, tetapi gimana lagi? Full make up sebagai perempuan. Dan saya masih ingat lagu yang dia nyanyikan. Khotbah saya aja belum tentu saya ingat kemudian. Dia nyanyi lagunya Rihanna, judulnya Umbrella tuh. Ya, jadi musiknya ada, kemudian dia nyanyi, suaranya bagus. Dengan gerakan badan yang atraktif. Tuh kalau boleh salto, dia udah salto tuh. Sehingga banyak orang seneng. Nyanyi terus Mbak gitu. Dan dia nyanyi dengan suara seorang perempuan, walaupun tampilannya laki-laki, wajahnya di make up seperti perempuan. Sampai kemudian semua tepuk tangan. Dia keluarin tempat permen yang agak gede itu loh saudara-saudara, lalu dia minta. Banyak orang ngasih, sampai di pojok di meja saya dingin. Terus saya lihat dia lalu bilang gini, kamu sudah makan? Dia diam. Saya bilang duduk di sini, temani saya makan. Nah, pada kalimat itu dia memperbesar suaranya dengan nada seorang perempuan. Om minta saya nemenin makan. Tuh langsung semua yang ada di situ nengok ke arah saya. Mungkin mereka berpikir si bapak ini aja wajahnya klasik tapi seleranya. Terus dia nanya gini, Om tinggal di hotel mana? Saya bilang di seberang sana tuh. Lalu dengan suara yang dikeraskan dia berkata, oh jadi kita habis makan mainnya di hotel sana. Itu orang itu udah langsung ngelihat ke arah saya semua, saudara. Saya cuman berdoa, jangan ada yang ngerekam. Duduk, makan ya. Entah mengapa dia duduk. Saya minta pelayan ngasih piring tambahan. Sebelum makan saya doa sebentar, lalu dia makan.
Lalu dia berbicara pelan, makasih ya Om, saya belum makan dari tadi pagi. Udah kelihatan kok kamu kok. Makanya kayak orang kesurupan, sop gitu ya. Nah setelah dia kenyang, dia minum, dia mau minta diri, saya bilang tunggu dulu. Saya belum selesai. Lalu dia nengok ke arah kiri kanan yang liatin dia, lalu berkata, tenang ya penonton, saya nunggu si Om selesai makan. Saya udah gak peduli orang lihat saya kayak gimana. Saya makan pelan terus dia nanya, itu apa? Yang ada di sini. Waktu itu bajunya hitam. Saya bilang gini, pendeta ya? Pendeta kan? Saya berpikir barangkali kalau pendeta ada diskon spesial. Pendeta kan? Terus dia nangis. Nangisnya itu mulai pelan-pelan sampai kemudian terisak-isak. Tuh mas-mas yang bawain piring lewat lagi nanya, cie baru kenalan udah nangis. Semua orang lihat dia, diapain sama si Om? Nangis. Ambil tisu terus. Dan hari itu saya menyadari the power of make up. Anda tahu, walaupun nangisnya kenceng, mungkin butuh kanebo sebenarnya. Itu bulu matanya tetap perfect. Make upnya enggak terganggu loh. Air mengalir gitu aja. Terus saya bilang, kenapa kamu nangis? Ada keheningan yang enggak nyaman, saudara-saudara. Lalu dia berbisik dengan suara pria yang pelan sekali. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya dulu guru sekolah minggu. Mendengar kalimat itu saya tercekat dan saya teringat bagaimana dia tadi atraktif, nyanyi dengan baik, pantesan. Dulu dia guru sekolah minggu. Lalu pertanyaan saya kedua, kenapa kamu hidup kayak begini? Dan mengalirlah kisah tentang sakit hati, luka, dimanipulasi, ditipu orang, diusir oleh keluarganya sendiri. Sehingga dia lari dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah ke Jakarta. Dan kemudian 5 tahun kemudian hidup dijalani seperti itu. Dan dia berkata, saya malu banget sama Tuhan. Saya udah gak pernah ke gereja, hidup saya udah gak karuan. Udah kayak sampah. Terus dia nangis lagi, saudara-saudara. Tuh kalau gak ada masa gitu ya, tuh udah saya tepok-tepok. Cuman kalau ada masa saya tepok-tepok, mereka pikir, iya kayaknya udah jadian mereka gitu. 5 tahun hidup penuh, jauh dari Tuhan, itu kata yang dia pakai. Jauh dari semua cerita Alkitab yang pernah dia ceritakan, bahwa berkehidupan, berkemenangan, disertai Tuhan, ditemani Tuhan. Dia bilang semuanya itu omong kosong pendeta, hidup saya kayak begini. Lalu saya bilang sama dia gini, Hatu, nggak tiap hari saya ngajak orang kayak kamu makan bersama. Tapi waktu saya duduk di sini dan saya ngelihat kamu, ada suara di dalam hati saya yang berkata, ajak dia makan, ajak dia makan. Dan saya turuti suara itu dengan semua resikonya. Barangkali saya bilang, saya ini diutus Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk meyakinkan kamu bahwa Tuhan masih mencintaimu.
Dia mencarimu lewat saya. Saya tidak ada rencana makan di depot ini, saya tidak ada rencana mengajak kamu makan. Saya hanya menuruti suara kecil di dalam hati yang berkata, ajak dia makan, ajak dia makan. Dan setelah kamu bercerita, saya tahu apapun yang terjadi dalam hidupmu, dosa, luka, kegagalan, kekecewaan, tidak bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Dia mencarimu lewat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sayang banget sama kamu. Dia nangis lagi, saudara-saudara. Saya udah gak peduli orang gimana, ngapain, apa yang mereka pikirkan. Dan hari itu saya akhiri percakapan dengan berkata begini. Kamu guru sekolah minggu kan? Kamu tahu sang gembala meninggalkan yang 99 mencari yang satu. Hari ini kamu mengalami cerita itu. Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Dan dia pengen membawa kamu kembali. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bukan karena kita mencari, bukan karena kita taat, bukan karena kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kasihnya yang terus mencari dan mendekat. Sebab dia rindu untuk memberikan hidup yang penuh sukacita dan kemenangan kepadamu dan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan, dia pribadi yang sangat mencintaimu. Kristus mati di atas kayu salib untuk memberi penegasan betapa berharganya hidupmu. Dan barangkali engkau bertanya, kalau hidupku berharga, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa sebagai orang Kristen aku justru mengalami hal yang buruk? Kenapa? Saudara, di dalam hidup ini karena dunia ini jatuh di dalam dosa, banyak hal bisa terjadi. Bencana, sakit penyakit, hal yang buruk. Tapi satu hal yang firman Tuhan janji, gak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk dosamu. Dia mencarimu, dia memelukmu, dia mendekapmu erat. Untuk memperlihatkan kepadamu kasihnya yang besar, cintanya yang agung, pemeliharaannya yang utuh dan sempurna. Jadi kalau engkau gak bisa melihat jalan Tuhan dalam hidupmu, percayalah pada hatinya. Ambil waktu untuk berdoa sejenak.